Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdian Dika dengan nomor pokok mahasiswa G1B020037. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi yang telah diberikan sebelumnya, yaitu tentang desain komponen struktur untuk lentur pada balok. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai tekuk torsi lateral, pencegahan supaya tidak terjadi tekuk lateral, kemudian hubungan L atau panjang bentang dengan MN atau momen nominal, serta parameter-parameternya. Pertama kita mengenal apa itu tekuk torsi lateral. Tekuk torsi lateral adalah suatu gejala di mana akibat momen lentur balok tiba-tiba mengalami perpindahan atau displacement ke samping. Bila mana balok mengalami momen lentur, maka salah satu plan akan mengalami tegangan tekan dan plan yang lain akan mengalami tegangan tarik. Jika tekuk lateral terjadi pada suatu balok, maka dapat dikatakan balok tersebut telah mengalami kegagalan struktur. Kemudian selanjutnya yaitu hubungan antara lebar bentang L dan momen nominal MN. Jika lebar bentang lebih dari LR, maka balok tersebut dikatakan dengan bentang panjang yang bersifat elastis. Dikatakan demikian karena jika diberikan beban secara merata, maka balok panjang akan mengalami tekanan torsi secara lateral atau menyamping. Kemudian jika beban tersebut dilepaskan, maka bentang panjang tersebut akan kembali ke bentuk semula. Jika bentang terdapat di antara LP dan LR, maka bentang tersebut disebut bentang menengah, yaitu bersifat elastoplastis. Dikatakan demikian karena jika diberikan beban secara merata, maka bentang tersebut akan mengalami tekuk secara menyamping. Kemudian jika beban tersebut dilepaskan, maka bentang akan kembali ke bentuk semula tetapi tidak sepenuhnya. Kemudian jika LB kurang dari LP, itu disebut dengan bentang pendek. Pada bentang pendek tidak akan terjadi tekanan torsi secara lateral, kecuali jika balok tersebut telah dalam keadaan leleh sepenuhnya. Kemudian selanjutnya masuk ke pencegahan. Bisa kita lihat di layar, pada pencegahan supaya tidak terjadi tekuk lateral secara menyamping, maka kita bisa membuat baloknya lebih kecil daripada LP supaya kapasitasnya memenuhi sampai momen plastis maksimal. Atau juga dengan cara lain kita bisa membuat suatu tambatan lateral atau bracing agar bentang tidak terlalu panjang. Kemudian selanjutnya yaitu parameter. Yang pertama yaitu LB, yaitu panjang bentang tak terkekang. Kemudian ada MP, yaitu momen plastis. Kemudian LP, yaitu panjang plastis. Dan LR, yaitu panjang tak terkekang. Masuk ke materi selanjutnya yaitu tekuk lokal, kekompakan profil, pencegahan, hubungan kelangsingan, dan MN, serta parameternya. Yang pertama yaitu kita mengenal tekuk lokal, yaitu suatu tekuk yang terjadi pada elemen plat penampang, terutama pada sayap atau badan. Karena plat yang terlalu tipis, bila tegangan pada elemen-elemen penampang mencapai tegangan kritis plat, maka akan terjadi tekuk secara lokal. Bisa kita lihat di layar, akibat bekerjanya momen lentur, sebagian penampang akan mengalami tarik dan sebagiannya lagi akan mengalami tekan. Kemudian selanjutnya yaitu kekompakan profil. Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa lambda yaitu adalah batasan kekompakan suatu balok. Jika lambda kurang dari AP, maka balok tersebut dikatakan profil kompak. Jika lambda di antara lambda P dan lambda R, maka disebut tidak kompak. Dan apabila lambda lebih besar, maka profil disebut langsing. Semakin langsing atau semakin tidak kompak suatu elemen, kemungkinan terjadi tekuk lokal akan semakin besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.